Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229, program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mengukur etika manajemen. Tugas mata kuliah Etika Manajemen, dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin berbagi sedikit apa itu etika manajemen. Mengukur etika manajemen. Mengukur etika manajemen adalah nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak, dapat dinilai dari 4 kriteria etika. Nah, yaitu dari sisi manfaat benefit, pemenuhan hak-hak right, prinsip keadilan justice, dan sifat pemeliharaan caring. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Nah, tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi para pegawainya. Sekalipun tidak secara sempurna menjelaskan kriteria dan panduan untuk menilai tindakan yang etis maupun tidak, namun model penilaian etika tersebut di atas setidaknya dapat memberikan sedikit penjelasan bagaimana sebuah tindakan atau kegiatan bisa dinilai dari kriteria etikanya. Nah, dalam praktiknya, model tersebut bisa dikembangkan standar aturan mengenai etika perusahaan, yaitu Code of Ethics. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai Code of Ethics. Nah, implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, perusahaan Xerox menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka nyatakan dalam berbagai kesempatan di depan khalayak ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Syarat kedua, agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu, seperti reward dan punishment system dan lain sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, Code of Ethics ini pun akan sulit untuk diimplementasikan. Nah, 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin yaitu: yang pertama, dari sisi manfaat, benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan
manfaat berupa psikis, berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua yaitu pemenuhan hak-hak atau right. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak bagi pegawai yang menerima insentif, maka terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan. Seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan atau disebut juga dengan caring, yaitu pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain juga memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Nah, baiklah, itulah penjelasan tentang mengukur etika manajemen. Mohon disimak sampai selesai ya teman-teman, agar kita dapat memahami dan mengetahui apa itu mengukur etika manajemen. Thanks for watching. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.